Etika digital adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam menggunakan teknologi digital seperti internet, perangkat mobile, media sosial, dan aplikasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab, aman, etis, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Etika digital meliputi isu-isu seperti privasi data, hak kekayaan intelektual, kebebasan berekspresi, cyberbullying, dan keamanan cyber. Etika digital tradisional berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Etika digital tradisional mencakup pada hal-hal seperti penyebaran kebencian, pornografi, sesi-sesi informasi palsu, penipuan, kejahatan cyber, dan sebagainya. Prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam etika digital tradisional biasanya bersumber dari agama, adat istiadat, norma-norma sosial, dan kaidah-kaidah moral yang dipegang oleh masyarakat. Sementara itu, etika digital kontemporer berkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Etika digital kontemporer mencakup pada hal-hal seperti perlindungan data pribadi, keamanan cyber, penyebaran informasi palsu atau hoax, cyberbullying, cybercrime, dan sebagainya. Etika digital kontemporer juga melibatkan peraturan hukum dan standar etis yang telah ditetapkan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi tertentu. Netiquette adalah istilah yang menggabungkan kata netiquette yang berarti etiket dalam dunia online dan netiquette yang berarti etiket dalam dunia internet. Netiquette mengacu pada aturan perilaku dan etika yang diikuti oleh pengguna internet saat berinteraksi secara online. Berikut ini adalah beberapa jenis netiquette yang umum. Yang pertama, sopan santun dalam berkomunikasi. Ketika berinteraksi secara online, penting untuk tetap sopan dan menghargai orang lain. Hindari penggunaan bahasa kasar atau mengirim pesan yang mengandung konten ofensif. Yang kedua, menghormati privasi orang lain. Jangan mengungkapkan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Jaga kerahasiaan data pribadi dan menghormati privasi orang lain saat berkomunikasi atau berinteraksi online. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sesuai. Gunakan bahasa yang sopan dan santun dalam setiap komunikasi online. Hindari penggunaan kata-kata atau frasa yang kasar, melecehkan, atau tidak pantas. Yang keempat, berpartisipasi secara konstruktif. Saat berinteraksi di forum, grup diskusi, atau media sosial, berpartisipasilah secara konstruktif. Jangan membanjiri dengan spam atau komentar yang tidak berguna. Berikan kontribusi yang berarti dan hormati pandangan orang lain. Yang kelima, mematuhi aturan platform. Setiap platform online memiliki aturan yang harus diikuti. Pastikan Anda memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut saat menggunakan platform tersebut. Ini termasuk larangan terhadap penyebaran konten ilegal atau melanggar hak cipta. Yang keenam, responsif terhadap pesan. Cobalah untuk merespon pesan dengan cepat, terutama jika itu berkaitan dengan pekerjaan atau komunikasi yang penting. Jika Anda tidak dapat merespon dengan segera, berikan pemberitahuan kepada pihak yang mengirim pesan agar mereka tahu bahwa Anda akan merespon nanti. Yang ketujuh, hindari flame wars. Jika Anda memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain, hindari terlibat dalam perdebatan yang tidak sehat atau menjurus ke arah serangan pribadi. Tetaplah menghormati pendapat orang lain dan berusaha untuk berdiskusi dengan sopan. Yang kedelapan, hati-hati dalam menggunakan caps lock.
Penggunaan huruf kapital secara berlebihan dianggap sebagai berteriak dalam komunikasi online. Gunakan huruf kapital dengan bijak dan hanya saat diperlukan. Yang kesembilan, saling menghargai pendapat dan keberagaman. Internet adalah tempat yang heterogen dengan berbagai sudut pandang. Saling menghargai pendapat orang lain dan menghormati keberagaman dalam komunikasi online sangatlah penting. Dan yang terakhir, bersikap bijaksana saat membagikan konten. Sebelum membagikan konten seperti berita, artikel, atau meme, pastikan untuk memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Jangan menyebarkan informasi palsu atau memperkeruh situasi dengan membagikan konten yang provokatif atau merugikan. Netiquette membantu menciptakan lingkungan online yang positif. Sar, katanya Sar, terpilih loh aku sebagai pemenang giveaway. Tapi katanya harus ngisi biodata kayak gini. Kayaknya jangan kau buka link itulah. Udah banyak kali modus tentang link giveaway itu. Tapi kalau dapat kan lumayan sama aku Sar. Ya juga sih. Tapi kalau masih penasaran, kita pastiin aja dulu. Kita cari kebenaran gitu, kita verifikasi. Tapi kalau misalnya kau dapat SMS gitu lagi, mending kau blokir nomornya. Oh gitu ya Sar. Makasih lah ya Sar. Yuk, sama-sama ya. Gap, ajarin dong cara buat akun IG. Aku belum ada akun IG ya. Ini kalau mau bikin akun IG itu kau harus punya kalau daftar itu harus pakai identitas aslinya dan juga gunakan foto profil yang asli kau. Dan juga kalau untuk pengisian di bio itu gunakan kalimat atau kata-kata yang seolah-olah itu memverifikasi bahwa itu akun kau. Selain itu juga kau dan di sosial media dan pernah tampilkan informasi tentang data diri kau yang bersifat pribadi. Selain itu di dalam Instagram ini juga terdapat beberapa fitur yang nanti akan berguna di dalamnya. Oh gitu ya. Kalau misalnya nih aku mau posting sesuatu itu ada aturannya nggak? Oh pasti ada lah. Apalagi kalau posting sesuatu kayak gitu harus bersifat membangun. Biar nanti orang yang melihatnya juga merasa bahwa sosial media ini bersifat positif nantinya. Udah ngerti kan? Udah ngerti. Oke, kalau gitu udah bisa aku tinggal kan? Oke, makasih ya Gap. Oke. Keren konten ini. Ini ada video untuk generasi muda dan join narkoba. Aku posting lah supaya banyak generasi muda tahu buruknya menggunakan narkoba. Ini aku lagi isi biodata soalnya tadi aku dapat SMS dari provider aku dapat hadiah. Tapi jangan asal isi data kayak gitu, apalagi sih data password, PIN, OTP kayak gitu. Oh iya ya. Nanti biodatamu dicuri untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi takut aku ngisinya. Coba lah aku cek dulu ini benar atau hoax ya. Iya, cek aja dulu. Sar, hotel lah Sar. Aku kan beli baju sama sepatu di online. Tapi tengok barang yang datang sama yang difoto nggak sesuai sama yang datang itu tadi. Oh, jadi gini ya. Kalau kita belanja online itu, kita harus perhatikan dulu identitas penjualnya ya. Terus kan, kita lihat dulu review terdahulu dalam pemilihan itu. Dan kalau belanja di situs online di situs percaya, pastikan juga pembayaran aman secara umum. Dan yang terakhir, gunakan jasa pengiriman yang terpercaya agar barangmu aman sampai ke tanganmu. Oh gitu ya Sar. Iya. Makasih ya Sar. Sama-sama.
bagus bagi kita pengguna digital. Informasi tentang apa rupanya? Ini informasi tentang pencegahan agar kita tidak mengalami penyalahgunaan jejak digital. Mana coba lihat. Iya. Oh iya, katanya di sini setiap pengguna digital haruslah berhati-hati dalam menggunakan jaringan internet untuk mencegah penyalahgunaan jejak digital. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan riwayat pencarian pada browser, apakah sudah terhapus dengan baik secara keseluruhan. Yang kedua, perhatikan juga pesan chat yang ada di internet, apakah sudah terhapus dengan baik atau tidak. Karena katanya kalau di sini apabila tidak terhapus dengan baik nanti malah bisa digunakan untuk orang lain, disalahgunakan. Yang ketiga, apabila memposting foto atau video yang sebelumnya pastikan sudah terhapus dengan baik atau karena nanti bisa dijadikan bumerang di masa yang akan mendatang. Terus katanya di sini juga dibilang jangan melakukan share log atau share lokasi secara sembarangan katanya. Karena nanti malah orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu nanti malah bisa mengetahui lokasi kita nantinya. Terus di sini ada katanya persetujuan akses coki dalam perangkat saat diminta dalam browser. Semua hal itu harus diperhatikan agar tidak mengalami penyalahgunaan jejak digital. Gimana, bagus kan informasinya, terutama bagi kita yang pengguna internet? Iya bagus tuh, soalnya aku juga sering menerapkannya dalam kehidupanku. Tepat sekali. Aduh Chris, akunku kena hack loh ini. Masih bisa nggak ya? Mending kau buat akun baru deh. Abis itu nanti kalau misalnya kau mau buat akun baru, pas masukkan password, jangan yang gampang ketebak. Itu kan nanti kan masukkan 8 karakter. Nah, nanti ada terdiri dari huruf besar, huruf kecil, simbol sama angka. Usahakan semua itu masuk ke passwordmu. Udah gitu nanti kan, siap itu kau usahakan download aplikasi pelindung data ke internet security biar data kau lebih terjaga nantinya. Gitu ya, makasih ya Chris. Sar, kau tahu nggak cara menjaga adikku dengan menggunakan internet? Kan sekarang sekolah itu serba internet. Aku punya saran juga sih itu tentang itu. Nah, kita bisa gunakan fitur self search. Self search itu merupakan fitur yang ada di mesin pencarian Google dan Bing yang akan memfilter konten eksplisit dan kekerasan dari hasil pencarian gitu loh. Gitu ya Sar. Makasih sarannya ya Sar ya. Sama-sama Arya. Halo guys. Halo guys. Makasih, Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa Jangan lupa like dan subscribe. bye bye. Bye.